Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di dalam ibadah online El Gibor. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semua terus berada di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap rahmat, perlindungan yang terus Engkau curahkan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, bisa menjadi kekuatan yang baru buat hidup kami. Bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang berfokus kepada perkara-perkara yang besar. Banyak orang yang hanya berpikir terhadap hal-hal yang besar, sehingga mereka mulai meremehkan, mereka mulai melupakan hal-hal yang kecil. Padahal untuk mencapai sesuatu yang besar, kita harus memulainya dari sesuatu yang kecil. Ibarat orang naik gunung Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke puncak gunung, dia harus memulainya dari bawah. Dia harus memulai dari kaki gunung, berjalan, mendaki, sehingga dia bisa menaklukkan gunung tersebut. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab menuliskan, dalam kitab Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Banyak sekali tokoh Alkitab yang bisa kita teladani, bagaimana kesetiaan mereka di dalam perkara-perkara kecil, sampai Tuhan mempercayakan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia setia sebagai budak Potifar, bagaimana dia setia melakukan setiap pekerjaan rumah di dalam rumah Potifar yang menjadi bagiannya, sehingga Potifar mempercayakan kepada Yusuf semua yang ada di dalam isi rumahnya. Sampai suatu ketika Yusuf berada di dalam penjara karena fitnah dari istri Potifar. Tetapi apa yang Yusuf lakukan di dalam penjara Bapak Ibu Saudara? Dia tetap memilih untuk setia. Yusuf memilih untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia memilih untuk setia. Sampai Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar atas hidup Yusuf. Sesuatu yang tidak pernah Yusuf pikirkan, sesuatu yang tidak pernah Yusuf rancangkan. Tuhan mempercayakan kepada Yusuf, bukan sebatas ruang lingkup rumah Potifar lagi, tetapi Tuhan mempercayakan kepada Yusuf seluruh bangsa Mesir pada waktu itu. Yusuf diangkat sebagai orang nomor 2 yang paling penting di bangsa Mesir waktu itu. Yusuf dipercaya untuk mengelola, Yusuf dipercaya untuk bertanggung jawab atas bangsa Mesir. Demikian juga dengan Daud Bapak Ibu Saudara. Daud setia kepada pekerjaannya, menggembalakan domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Tetapi Daud setia. Daud setia dan dengan setulus hati melakukan pekerjaannya. Dia setia bertahan di dalam padang rumput. Dia setia meskipun harus bertarung dengan singa, bertarung dengan serigala, hanya untuk memastikan bahwa domba-dombanya aman, untuk memastikan bahwa domba-dombanya makan kenyang di padang rumput. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar atas hidup Daud. Tuhan mempercayakan Daud sebagai raja atas bangsa Israel.
Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Tuhan lakukan atas hidup Daud, apa yang Tuhan lakukan atas hidup Yusuf, pasti Tuhan akan lakukan juga atas hidup kita, atas hidup saya dan hidup Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Tuhan saat ini sedang mempercayakan sesuatu yang kecil atas hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita terhadap perkara-perkara itu. Mungkin kita melihat orang lain dipercaya yang lebih besar daripada hidup kita. Bukan Tuhan yang pilih kasih, bukan Tuhan yang tidak sayang terhadap hidup kita. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, sehingga kita juga bisa dipercaya terhadap perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mencapai sesuatu yang besar, untuk dipercaya terhadap sesuatu yang besar, itu memerlukan ujian ketekunan, memerlukan ujian kesabaran, memerlukan ujian kesetiaan. Sehingga ketika kita dipercaya terhadap perkara-perkara yang besar, kita tidak menjadi jatuh. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menguatkan Bapak, Ibu, Saudara ketika saat ini dipercaya sesuatu hal, entah sebagai ibu rumah tangga kah, entah saat ini Bapak, Ibu, Saudara sedang memulai bisnis yang baru, memulai bisnis yang kecil. Bapak, Ibu, Saudara dipercaya pekerjaan-pekerjaan yang kecil, lakukan dengan setia Bapak, Ibu, Saudara. Lakukan dengan ketekunan, lakukan dengan kesetiaan. Ketika mungkin Bapak, Ibu, Saudara saat ini ada 1-2 orang yang Tuhan kirimkan atas hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, layani dengan setia, layani dengan kasih, sehingga nanti kita bisa dipercaya melayani banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil bukan untuk melakukan sesuatu yang kecil, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar. Tetapi untuk sampai kepada sesuatu yang besar, Tuhan mau lihat kesetiaan kita, Tuhan mau lihat ketekunan kita. Kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa, untuk melayani bangsa-bangsa. Tetapi sebelum sampai kepada bangsa-bangsa, Tuhan mau melihat bagaimana hati kita melayani 1-2 orang yang datang ke dalam hidup kita. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari, jangan tawar hati, jangan kecil hati. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita sekarang. Tetap lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Alkitab juga menasihatkan kita untuk melakukan sesuatu hal seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tetap semangat, tetap teguh di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kita. Saya percaya bahwa Tuhan terus menguatkan kita, bahwa Tuhan terus mendampingi kita, bahwa Tuhan terus mengulurkan tangannya untuk menopang kita, sehingga ketika kita terjatuh, kita tidak akan tersungkur. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk firman-Mu yang menegur kami untuk tetap setia Tuhan. Tuhan, atas apapun yang saat ini Tuhan percayakan atas hidup kami Tuhan, kami mau setia ya Tuhan. Kami mau melakukan setiap tanggung jawab kami. Kami mau melakukan setiap pekerjaan kami dengan setia Tuhan, sehingga kami boleh Kau percayakan sesuatu yang besar Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat, kami boleh tetap setia, kami boleh berada terus di dalam perlindungan Tuhan, kami boleh terus berada di dalam cover-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini, kami mengucap syukur untuk
berkat Tuhan yang kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap kuat, tetap semangat, dan selamat berhari Minggu.